Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra ba'da bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadari khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, sebelumnya kita ucapkan ahlan wa sahlan karena pada hari ini kita masih bisa Allah kumpulkan di waktu yang luar biasa dan dalam keadaan yang luar biasa. Kita sangat-sangat bersyukur karena Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa, yaitu nikmat iman dan Islam ya Pak ya. Alhamdulillah sehingga kita bisa bangun pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan masih Allah berikan nyawa, dalam keadaan masih Allah berikan iman yang paling penting, dan kemudian Islam, dan kemudian insya Allah kita juga mengejar takwa. Nah, insya Allah kita juga menjadi bagian dari orang-orang yang muhsin, yang kita kemudian masuk ke dalam golongan hamba-hambanya, ibad. Nah, kemudian Allah izinkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Wadkhuli jannati. Ya. Kemudian salawat serta salam tentu kita sampaikan kepada insan yang paling sempurna, manusia yang paling mulia, yang luar biasa, Masya Allah. Tidak ada teladan yang lebih baik daripada beliau, dan bahkan beliau menjadi imam imamnya para nabi dan rasul. Khatimul Anbiya, penutupnya para nabi dan rasul, sekaligus imamnya para nabi dan rasul, yang ketika peristiwa Isra Mi'raj berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk mengimami para nabi dan rasul dan kemudian naik ke atas Sidratul Muntaha. Masya Allah. Ya, hari ini tanggal 12 Februari 2025 bertepatan dengan kalau di kalender Hijriahnya tanggal berapa tuh Pak, Bu? 13 Sya'ban. 13 Sya'ban Sya'ban. 1446 Hijriah. Berarti kita sudah masuk 10 kedua bulan Sya'ban ya, Bu. Nah, dan akan memasuki setengah akhir bulan Sya'ban. Nah, 13, 14, 15, setelah itu sudah masuk setengah kedua. Masya Allah. Berarti hari ini Ayamul Bid ya, Bu ya. Hari ini adalah bagian dari pertengahan bulan Sya'ban. Ya. Nah, dan kita ucapkan kembali ahlan wa sahlan ibu-ibu yang mungkin baru bergabung, bapak ibu yang mungkin baru bergabung, insya Allah kita tanpa memperpanjang waktu, kita langsung mulai dengan tahsin. Nah, yang baru bergabung silahkan dipersiapkan setoran surah Al-Fatihah. Nah, boleh dilihat-lihat dulu Al-Qur'annya. Nanti kalau sudah siap, boleh langsung tunjuk tangan. Boleh langsung tunjuk tangan, langsung disetorkan hafalan surah Al-Fatihahnya. Nah, boleh kalau ada yang sudah siap, silakan raise hand ya Bu, silakan tunjuk tangan.
klik reaksi yang di bawah. Nah, di bawah ada tulisan reaksi, kemudian klik raise hand atau tunjuk tangan. Nah, ya, Pak Taufik Ridho. Nah, Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam, Ustaz. Insya Allah, Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baru ikutan Ustaz. Iya, Masya Allah. Iya, pas 17 hari menjelang Ramadan ya, Pak ya. Insya Allah Iya. juga bisa istiqomah, Pak. Amin, amin, insya Allah. Nah, boleh Pak, kita mulai dengan tasin. Berarti boleh dimulai dari surah Al-Fatihah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, boleh dari ta'awuz dulu, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Nah, sebentar, Pak. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ih, Nah, ih, sebentar, Pak. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim. An'amta 'alaihim. An'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ah, ya. Nah, coba lagi, Pak. Ghairil maghdubi 'alaihim walad waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ah, Dallin. Dzallin. Ah, setelah lo, Pak. Lol. Ah, ada tasydid situ. Dzallin. Nah, sekali lagi, Pak. Dzallin. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, Barakallah Pak Taufik Ridho. Insya Allah kita terus perbaiki bertahap ya Pak ya. Alhamdulillah, Insya Allah sudah bisa kita lanjutkan. Besok kita mulainya dari akhir ya Pak ya. Jadi besok kita mulai dari surah An-Nas. Nah, bisa Pak Taufik boleh setorkan surah An-Nasnya Pak. Nah, Barakallah Pak Taufik. Kemudian Bu Ildila Zulfia. Nah, Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Iya, Masya Allah. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Ustaz, sehat. Alhamdulillah, Masya Allah.
Ibu Ummu Hafiz ya Bu ya? Naam Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, boleh eh, Waalaikumsalam. Ummu Hafiz, ya Bu? Baru gabung lagi Ustaz, kemarin Zoom apanya nggak hadir Ustaz. Iya, insya Allah Bu. Ini memang kita sedang gencar-gencarkan menjelang Ramadan biar banyak persiapan, insya Allah. Ya, insya Allah Ustaz. Semoga Allah mudahkan Ustaz. Amin, 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 insya Allah. Nah, boleh Ummu Hafiz, setorannya berarti mulai dari surah Al-Fatihah hari ini, Bu. Naam Ustaz. Tafadhali, Bu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Iya, ya, barakallah, Ummu Hafiz. Insya Allah besok sudah boleh dilanjutkan mulai dari surah An-Nas ya, Bu ya. Kita mulai dari akhir. Ustaz, Iya, baik Ibu, barakallah. Ya, boleh selanjutnya, Bu. Silakan kalau ada yang siap untuk disetorkan, boleh raise hand-nya. Ya, Bu Sis. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, surah apa hari ini, Bu? Al-Fil. Al-Fil. Ya, silakan, Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Nah, sebentar, Bu. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Bi ashabil fil. Nah, boleh diulang dari awal. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil. Tarmihim bihi jaratim min sijil. Sebentar, Ibu. Tarmihim. Tarmihim. Tarmihim bihi jaratim min sijil. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya. Barakallah, Bu Sis. Insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Al-Humazah. Ya Ustaz. Ya, baik Ibu. Oke, baik. Barakallah.
Selanjutnya kita persilahkan Bu Iis. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah. Surah apa hari ini Bu? Al-Fil. Al-Fil. Ya, silakan Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'al mana Al-Fil ya? Ya Allah. Alam taro kaifa fa'ala Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Nah, Fitoblil. Fi tadlil. Sekali lagi Bu. Fitoblil. Fi tadlil. Ya. Taub, taub, taub. Tad Coba agak apa ya? Dipanjangkan coba Bu. Taub. taud Coba lagi Bu. taud. Oke, baik. Coba diulang dari alam ya jangan. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim toiron ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, baik. Boleh kita ulangi tadi Bu? Tarmihim bihijaratim min sijil. Tarmihim bihijaratim min sijil. Oke, sekali lagi Bu. Tarmihim bi him bihijaratim min sijil. Panjang ya Ustaz. Tarmihim bihijaratim min sijil. Satu juga Bu. Himnya juga. Tarmihim bi. Oh, panjang juga itu ya. Tarmihim bihijaratim min sijil. Boleh diselesaikan. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, barakallah Bu Iis. Alhamdulillah, insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Al-Humazah. Ya Ustaz. Iya, baik Bu, barakallah. Jadi Bu Sis berarti juga besok surah Al-Humazah ya Bu, insya Allah. Ya, boleh selanjutnya Bu. Kalau ada yang sudah siap untuk menyatakan, boleh raise hand-nya. Ya, Bu Hartini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ustaz. Iya, surah apa hari ini Bu? Al-Kautsar Ustaz. Al-Kautsar ya. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kita ulang sekali lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, coba sekali lagi, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Masya Allah. Al-abtar. Al abtar. Ah, inna syani'aka huwal abtar. Inna sani'aka huwal abtar. 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 Oke. Tar. Abtar. Abtar. Coba lagi, Bu. Tar. Tar. Nah, Tar. oke. Coba. Inna Inna sani'aka huwal abtar. Nah, Masya Allah. Oke, baik. Inna Ya, Insya Allah besok Bu Hartini boleh disiapkan setoran surah Al-Ma'un. Ya, insyaallah Ustaz. Kurang Ya, kuat. ya, baik Ibu, barakallahu fiik. Selanjutnya Ibu Nurjuah. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Iya, surah apa hari ini Ibu? Alfil, Ustaz. Al-Fil, ya, tafadhali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Sebentar Ibu. Wa arsala wa arsala. Wa arsala wa arsala Oke, coba dilanjutkan. wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, Masya Allah. Alhamdulillah, Bu Nur. Nah, tadi boleh lebih dilatih lagi, terutama di huruf ro tadi ya, Bu ya. Ro, iya ro. Iya, Alhamdulillah. Taro, Ya, Bu. taro, mihim. Insya Allah sudah lebih baik, Bu. Nah, insya Allah bisa terus dilatih, terus Alhamdulillah. dibaca terus, nah, terutama di bagian huruf ro-nya, insya Allah. Ya, barakallahu fiik. Besok boleh dilanjutkan surah Al-Humazah. Iya Ustaz, baik Ustaz. Ya, baik Ibu, barakallah. Ya, selanjutnya
Nah, ada yang belum, Bu? Boleh yang belum raise hand-nya. Ya, Bu Lisa. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, surah apa hari ini, Bu? Al-Fil Ustadz. Al-Fil, ya, tafadhali, masykur. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Iya, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Oke, baik, Ibu. Fitadlil. Fi tadlil. Fi tadlil. Itu Ustaz. Sekali lagi coba, Bu. Ya. Fitadlil. Fi tadlil. Nah, lebih baik. Boleh coba diulangi. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratim min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya. Coba kita ulangi 2 ayat yang terakhir tadi ya, Bu ya. Ya, Tar, Ustaz. tar, 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 tarmihim bi tarmihim bi hijaratim min sijil. tar, tarmihim bihijaratim min sijil Faja'alahum faja'alahum ka'asfim ma'kul. faja'alahum ka'asfim ma'kul. Iya, alhamdulillah. Barakallah Bu Lisa, insya Allah besok boleh dilanjutkan surah Al-Humazah. Syukran Ustaz. Ya, baik Ibu, barakallah. Alhamdulillah. Ada yang belum Bu? Atau sudah semua? Tadi ada Bu Sri Pujiati baru bergabung. Oh, sudah terputus mungkin ya. Iya, insya Allah. Ya, insya Allah. Barakallah Ibu-Ibu semua, Masya Allah luar biasa. Kita sekarang sudah di tanggal 13 Syakban tadi ya Bu ya, yang tadi kita sampaikan di awal. Dan di waktu tahajud, Bu. Waktu tahajud, waktu yang luar biasa. Nah, mengenai Syakban, ada satu hal yang perlu kita
terus ingat-ingat, perlu kita ketahui, perlu kita amalkan juga ya Bu ya. Yakni bulan Sya'ban ini adalah bulan turfa'u fihil a'mal, bulan diangkatnya segala amal. Bulan apa Bu? Diangkatnya segala amal. Dalam artian seluruh amalan kita langsung dilaporkan sama Allah. Nah, ibaratnya kalau di bulan-bulan yang lain kita dicatat dulu ya Bu ya, kalau kita melakukan aktivitas, kalau di bulan ini langsung semuanya dilaporkan kepada Allah Bu. Jadi sekarang ini Bu, apalagi di waktu tahajud ini langsung disebutkan nama-nama kita. Ya Allah, ada hamba-hambamu yang ketika orang lain sedang tertidur, ketika manusia sedang tertidur, maka disebutkanlah nama-nama kita ya Bu ya. Nah, ada Dafa, ada Pak Taufik Ridho, ada Bu Sis, ada Pak Bu Hartini, ada Umu Hafiz, ada Bu Iis, Bu Lisa, Bu Nur. Disebutkan nama-nama kita langsung di hadapan Allah, Pak Bu. Nah, ini yang luar biasa kalau kita bandingkan dengan bulan-bulan yang lainnya, Bu ya. Nah, dan bulan ini bulan manusia lalai. Nah, jadi kita perlu cari waktu-waktu yang manusia itu lalai, lalu kita lakukan ibadah di dalamnya, Bu. Nah, jadi kaidahnya itu ibadah yang kita lakukan ketika manusia sedang lalai, maka pahalanya sangat-sangat besar. Gimana, Bu? Ibadah yang dilakukan ketika manusia sedang lalai, pahalanya sangat Besar. 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 Nah, al-ibadatu fil harji kahijratin ilai. Nah, maka kita cari waktu-waktu yang lalai itu kapan aja, Bu? Karena pahalanya sangat besar. Bahkan kahijratun ilai kalau kata Rasulullah Muhammad SAW. Jadi seperti berhijrah kepadaku. Masya Allah, luar biasa, Bu. Pahala berhijrah itu luar biasa ya, Bu ya. Nah, dalam 24 jam, nah berarti kita cari dalam 24 jam waktu apa saja yang manusia lalai ini, Bu? Sepertiga malam. Sepertiga malam terakhir yang sekarang kita sedang di dalamnya, Bu. Ada lagi, Bu? Menjelang subuh. Ya, sepertiga malam terakhir atau kita di waktu tahajud ini ya Bu ya, atau menjelang subuh, itu sama lah Bu ya. Nah, terus kemudian disampaikan oleh para ulama di antara maghrib dan isya ya Bu. Di antara maghrib dan isya. Ini waktu yang manusia juga lalai. Nah, ada satu lagi Pak, yaitu ketika sedang di pasar. Nah, ketika sedang di pasar. Jadi ketika sedang di pasar kan semuanya lagi jual beli ya Bu ya, lagi berjualan. Nah, maka sebaik-baik yang ada di pasar itu adalah yang masih berzikir, yang masih mengingat Allah. Nah, luar biasa pahalanya Bu ya. Nah, ketika semuanya sedang lalai dengan jualannya, maka kita masih ingat Allah. Nah, itu yang luar biasa. Nah, sekarang tadi Bu, di dalam setahun. Nah, kalau tadi dalam 24 jam, sekarang dalam setahun, apa yang manusia paling lalai? Nah, apa manusia yang paling lalai itu? Disampaikan oleh Rasulullah Muhammad SAW, Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Nah, jadi ketika Usamah bin Zaid, beliau mengkonfirmasi, apakah benar Rasulullah ini kalau misalkan bulan Sya'ban itu memperbanyak puasanya? Karena ketika bulan Rajab saja beliau sudah banyak puasanya. Lalu ketika bulan Sya'ban, betul ya diperbanyak lagi. Nah, ternyata disampaikan kepada Rasulullah dan beliau jawab, Zalika syahrun yaghfulun nasu anhu. Betul. Kenapa? Karena bulan ini itu manusia banyak yang lalai. Manusia banyak yang lalai, Bu. Kenapa? Bainar Rajab wa Ramadan. Bulan ini di antara dua bulan mulia, Bu. Nah, bulan Rajab itu bulan hurum ya, Bu ya. Nah, bulan hurum kan ada 4 ya, Bu ya. Nah, ada yang masih ingat urutannya, Bu? Dzulqa'dah, Zulqa'dah, Udah cuma Hijjah, Zulhijjah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram belum.
Nah, 3 bulan yang berturut-turut ya Bu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan Rajab. Nah, jadi bulan Rajab ini bulan hurum, bulan mulia ya Bu ya. Kenapa? Karena kalau kita melakukan pahala dilipat gandakan, melakukan dosa pun dilipat gandakan. Maka orang hati-hati ketika bulan Rajab. Bahkan jangankan Muslim ya Bu ya, sekelas kafir Quraisy saja, seorang manusia jahiliyah saja, itu ketika bulan Rajab Bu, kalau misalkan mau berantem nih ya Bu ya, mau berantem itu nggak jadi Bu. Nah, atau lebih parah lagi Bu, mau berperang itu ketika bulan Rajab nggak jadi Bu. Nah, nanti ya tunggu selesai bulan Rajab ya gitu. Nauzubillah ya. Nah, maka selesai bulan Rajab kembali lagi ke mode awal ya Bu ya, kembali ke apa setelan pabrik. Jadi sorry ketika bulan Syaban ya, ketika bulan Syaban maka kembali ke setelan pabrik. Jadi banyak yang lalai di sini. Nah, nanti mulai baik lagi, mulai ditingkatkan lagi kebaikannya ketika bulan Ramadan. Oh, ini syahrus syam, bulan puasa. Berarti kalau lagi saya lagi puasa saya nggak boleh ngomong kotor. Bulan puasa berarti saya nggak boleh eh gibah, nggak boleh menggunjing, nggak boleh berantem. Tapi setelah selesai puasa itu harusnya tetap dipertahankan ya Bu ya. Nah, masa iya Allah melihat kita hanya ketika sedang puasa ya Bu ya? Buka puasa terus kita lanjut berantem kan kan rasanya nggak mungkin ya Bu ya. Kan nggak mungkin kita sampai seperti itu ya Bu ya. Jadi oh nanti nanti sabar sabar saya sedang puasa. Nanti kalau udah buka baru kita gibahnya ya gitu. Nauzubillahiminzalik. Nah, berarti ada satu hal yang perlu kita ambil pelajaran, satu hikmah yang perlu kita ambil bahwa Allah tidak hanya melihat kita ketika sedang berpuasa. Nah, Allah tidak hanya melihat kita ketika kita sedang berpuasa. Maka ketika sedang berbuka, ketika sedang tidak berpuasa, itu pun juga Allah selalu melihat kita, senantiasa melihat kita. Nah, jadi ada satu cerita lucu ya Bu ya. Jadi ada istri salah seorang ustadz ternama juga di Indonesia. Jadi waktu itu beliau mengisi kajian dan istrinya itu sholat di belakang Bu. Nah, sholat di belakang itu nggak pakai mukena Bu. Kenapa? Karena bajunya udah syar'i ya Bu ya. Nah kan alhamdulillah sekarang sudah mulai sadarlah masyarakat ya Bu ya. Jadi kita semakin memperpanjang jilbab, semakin lebih menutup aurat, jadi memakai pakaian syar'i. Nah, pas waktu itu eh, istrinya Ustadz ini tidak pakai jilbab Bu. Mohon maaf, tidak pakai mukena. Nah, jadi sholatnya pakai pakaian syar'i itu Bu. Nah, sah nggak Bu? Nah, gimana Ibu-ibu? Sah nggak Bu? Sah ya Bu ya, selama tertutupi auratnya, selama terpenuhi syaratnya, makanya sah ya Bu ya. Nah, langsung eh di itu Bu, di apa namanya, didatangi sama seorang ibu-ibu yang ada di kampung itu. Bu, kamu aliran mana? Kok sholatnya nggak pakai mukena gitu? Jadi ibu ini nggak tahu kalau itu adalah istri Ustadz yang tadi mengisi ya Bu ya. Ibu aliran mana? Kok sholat nggak pakai mukena? Akhirnya dijelaskan lah sama istri Ustadz ini ya Bu ya. Oh, nggak apa-apa kok Bu. Selama kita masih menutup aurat, selama kita masih menjalankan syarat-syarat Ustadz tadi yang lagi di depan lagi ngobrol-ngobrol sama Bapak. Nah, Ustadznya itu ke belakang disampaikan sama Ustadznya. Oh, baru tahu rupanya itu istri Ustadz gitu ya. Dan lebih lucunya lagi, ternyata ibu yang tadi membantah itu dibukalah mukenahnya. Oh, ternyata tidak pakai jilbab, Bu. Tidak pakai jilbab. Nah, jadi eh di apa? Ditegur lah. Nah, bukan ditegur, di apa ya? Diingatkan lah sama istri Ustaz tadi. Bu, di mana jilbabnya ya? Ternyata apa jawaban dari beliau? Ah, saya kan udah selesai sholat, Bu. Ya, berarti saya lepas. Kok jawabannya seperti itu ya, Bu ya? Nah, itu yang
saya lihat nauzubillah min zalik fenomena sekarang beberapa lah ya, semoga tidak semuanya tapi beberapa ada yang seperti itu. Jadi ketika sedang sholat, masya Allah pakai mukena lengkap semuanya bu ya. Ketika sudah selesai sholatnya, dilepas mukenanya malah tidak pakai jilbab, nauzubillah. Apa seakan-akan Allah itu hanya melihat ketika sedang sholat saja bu? Nah, itu dia ya. Jadi, oh pas lagi sholat aku sedang dilihat sama Allah nih. Berarti harus pakai mukena, harus lengkap semuanya. Harus hati-hati gerakannya, harus sudah dalam keadaan wudhu. Oh, tapi ketika sudah selesai sholatnya, Allah nggak lihat. Kan nauzubillah ya Bu ya. Ah, lepas mukenanya, berarti nggak pakai jilbab lagi, udah boleh menggunjing lagi, udah boleh bergibah lagi, udah boleh memfitnah lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini yang jadi fenomena yang kita apa ya? Khawatir ya Bu ya, kita khawatir melihatnya. Insya Allah semoga pelan-pelan lah, semoga pelan-pelan kita bisa terus memperbaiki diri dan juga pelan-pelan kita mendoakan keluarga kita, lingkungan masyarakat kita agar bisa lebih dekat lagi dengan Allah, lebih memahami lagi bagaimana Islam itu yang sebenarnya, bagaimana luar biasanya Islam, damainya Islam, hikmahnya Islam, luar biasa berilmunya Islam dan lain sebagainya insya Allah. Nah, dan sebelum kita tutup, Bu, mungkin saya akan menutup dengan satu ayat. Nah, kira-kira ada yang mau tahu, Bu, amalan apa yang terbaik dilakukan ketika sepertiga malam terakhir, Bu? Ada yang mau tahu? Nah, Ya, Ustaz. ini saya kasih taunya sama orang-orang yang mau tahu aja nih, Mbak. Kira-kira ada yang mau tahu amalan apa yang terbaik dilakukan ketika sepertiga malam terakhir? Mau tahu Ustaz. Mau tahu ya, Bu ya? Atau mungkin ada yang sudah tahu, Bu? Belum, Ustaz. Belum ya, Bu ya? Nah, ketika sepertiga malam terakhir. Nah, itu kalau dalam bahasa Arabnya itu apa, Bu? Menjelang subuh. Nah, menjelang subuh. Nah, itu waktu menjelang subuh itu bahasa Arabnya apa, Bu? Ada yang tahu nggak? Sahar. Masya Allah, Ibu. Iya. Jadi, yang selama ini kita lakukan ketika bulan Ramadan, makan sahur gitu ya. Sebenarnya sahur itu ya, Bu ya. Nah, sahur itu sebenarnya dari bahasa Arabnya waktu menjelang subuh itu, Bu. Nah, jadi waktu menjelang subuh itu sebenarnya waktu sahur. Nah, waktu sahar tadi ya, Bu Nur tadi ya. Ya, Nah, Ustaz. waktu sahur. Nah, jadi di dalam Al-Quran coba kita cari, ada nggak yang membicarakan mengenai waktu sahur ini? Nah, ternyata ada, Bu. Nah, ternyata kalau misalkan kita perhatikan, waktu sahur ini sangat-sangat luar biasa. Ada satu amalan yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang ingin memperbaiki dirinya, orang-orang yang ingin bertaubat, ingin meminta ampun sama Allah, ingin meminta rezeki bahkan sama Allah, ingin eh apa lagi ya? Meminta segala halnya lah Bu ya, minta segala halnya kepada Allah, maka ada satu amalan. Nah, yaitu kita buka wabil asharihum yastaghfirun. Nah, jadi kata Allah ya Bu ya, wabil asharihum yastaghfirun. Nah, dan di waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah. Di waktu sahur mereka ngapain, Bu? Istighfar. Beristighfar sama Allah. Dan luar biasanya, di sini disebutkannya bukan yastaghfir. Nah, bukan yastaghfir. Kalau yastaghfir itu artinya dia beristighfar. Tapi kalau yastaghfirun, mereka beristighfar. Nah, jadi rupanya di waktu sahur, mereka sekeluarga itu sedang beristighfar, Bu. Nah, jadi saling introspeksi dirinya adalah ketika waktu sahur. Jadi insya Allah nanti Ramadan kita semua sekeluarga bangun. Nah maka istri ini
introspeksi diri, apa ya kira-kira dari saya yang perlu diperbaiki, atau apa kira-kira dari ibu yang perlu diperbaiki, dari umi yang perlu diperbaiki. Ayah pun juga seperti itu ya Bu ya. Apa ya kira-kira dari abi yang perlu diperbaiki, dari saya sebagai suami yang perlu diperbaiki, pun anak-anaknya seperti itu. Apa yang kira-kira dari abang, dari kakak, dari saya yang perlu diperbaiki. Maka saling introspeksi diri, saling beristighfar, sama-sama memohon ampun, sama-sama berdoa, sama-sama meminta rezeki dan lain sebagainya, itu ketika waktu sahur, Bu. Waktu sahur. Nah, waktu sahur itu bersama-sama rupanya astaghfirun. Nah, bukan hanya sendiri, tapi secara berjamaah mereka sama-sama berdoa, memohon ampun, meminta maaf, dan lain sebagainya. Dilakukan di waktu sahur. Nah, maka amalan yang terbaik yang kita lakukan di waktu sahur itu adalah memperbanyak istighfar. Atau bahasa kitanya ya Bu ya, memperbanyak introspeksi diri. Nah, memperbanyak muhasabah diri. Nah, ya Bu ya, berarti amalan apa yang terbaik dilakukan di waktu sahur, Bu? Istighfar. 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 Berarti sudah tahu ya Bu ya, nanti ketika bulan Ramadan ada amalan yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan keluarga kita, yaitu amalan Istighfar. istighfar ya Bu ya. Alhamdulillah. Insya Allah itu dulu Bu, kita cukupkan sampai di sini. Sudah pukul hampir jam 4 ya. Nah, insya Allah boleh Ibu lanjutkan dengan memperbanyak tilawah, memperbanyak sholat malamnya, dan tadi memperbanyak istighfarnya, insya Allah. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada kesalahan dari diri saya pribadi dan dari gangguan syaitan, kalau ada benarnya mutlak milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira ada yang perlu didiskusikan atau ada masukan, saran, dan lain sebagainya, Bu, kita persilahkan. Ada mau pertanyaan, Ustaz? Oh iya, boleh silakan Ummu Hafiz. Salah apa sedang dengar murotal tadi, Ustaz. Mm-mm. Kalau sedang murotal kan kita nggak boleh harus mendengarkan, Ustaz. Jadi kalau kita tahajud apa dihentikan dulu atau gimana ini, Ustaz? Oh, Masya Allah, Ibu. Iya, kalau kita bicara mengenai adabnya ya Bu ya, mengenai adabnya, misalkan kita sedang membaca Al-Quran. Misalkan kita lah ya Bu ya, di dalam satu tempat yang sama, di dalam satu masjid yang sama, misalkan Ibu sedang membaca Al-Quran. Nah, maka kalau misalkan Ibu sedang membaca Al-Quran, kita sedang membaca Al-Quran, tiba-tiba kok ada ibu-ibu datang, tiba-tiba ada kawan kita datang, mereka sholat, maka adabnya baca Al-Quran kita dipelankan suaranya biar tidak kedengaran sama orang yang sedang sholat ya Bu ya. Nah, jadi orang yang sedang sholat itu jangan sampai terganggu dengan bacaan Al-Quran kita. Nah, sehingga kita pelankan suaranya agar hanya kita yang mendengarkan. Nah, atau orang yang sholat itu tidak terdengar. Nanti sampai dia selesai sholat, nah boleh kalau kita mau seperti biasa lagi. Baik, silakan Pak. Baik. Nah, jadi kalau misalkan ibu mau sholat dulu, boleh Bu, silakan nggak apa-apa. Boleh, misalkan udah selesai, hum yastaghfirun. Boleh di pause dulu atau di mute dulu suara Zoom-nya. Boleh nggak apa-apa kalau misalkan ibu mau sholat dulu. Silakan Bu, nggak apa-apa. Sholat dulu, tahajud dulu, atau setelah ini lanjut tahajud dulu, silakan juga, insya Allah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ustaz, boleh, Ustaz? Oh iya, silakan Ibu. Kan ada di aplikasi Al-Quran atau apa nih ada waktu tahajud. Jadi emang afdolnya itu atau gimana tuh, Ustaz, menurut Ustaz? Apanya jadwal yang ada di aplikasi itu ada Oh iya, iya, iya. Saya juga ada Bu. Jadi ada pemberitahuan waktu tahajud gitu ya Bu ya. uh, Iya, Masya Allah. ada waktu syuruk, ada waktu duha, ada di situ di aplikasi ada apa aplikasi Al-Quran nggak salah. Iya, iya. Masya Allah, betul. Ya, Kalau terserah kita nggak harus kita patokan itu, Ustaz. Soalnya Ana masih belajar manage waktu dalam beribadah gitu, Ustaz. iya, iya, iya. Masya Allah, baik Ibu. Nah,
memang ada sholat-sholat yang kita lakukan itu memang sudah ada waktu-waktunya ya Bu ya, sudah ada waktu-waktunya. Jadi awal permulaan dari waktu sholat yang akan kita lakukan itu adalah ketika pemberitahuan tadi Bu. Nah, misalkan sholat subuh gitu kan, oh ada pemberitahuan nih kan. Nah, itu ya karena sekarang sudah modern ya Bu ya. Jadi awal pemberitahuan itu, berarti itu sudah masuk waktunya. Nah, tapi gimana kalau misalkan kita melihat dulu ketika belum ada jam ya Bu ya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat melihat waktu ke eh, langit, melihat waktu langsung dari alam. Nah, boleh juga Bu, kita langsung dari situ. Nah, misalkan tadi sholat eh, syuruk, sholat duha misalkan ya Bu ya. Sholat syuruk itu kan ada pemberitahuannya misalkan nanti matahari terbit itu ya Bu ya. Nah, maka wallahu alam, tapi ketika matahari terbit itu Bu, nah ini jadi misalkan ini garis pantai yang kita lihat di pinggir pantai ya Bu ya. Nah, ini matahari ya Bu ya. Jadi ketika matahari itu terbit, ketika matahari terbit, nah uh, baru terbit itu Bu, baru terbit itu, maka itu belum diperbolehkan sholat syuruk. Nah, sampai kapan? Sampai dia sempurna terbitnya. Nah, jadi kalau misalkan matahari itu sudah sempurna Bu, bulatan itu sudah sempurna naik ke atas garis pantai itu, nah sudah sempurna di atas itu, nah maka itu sudah masuk waktu syuruk. Nah, lebih kurang ya Bu ya, lebih kurang itu sekitar 15 menit. Nah, jadi 15 menit waktunya proses dari baru naik sampai dengan sempurna itu lebih kurang 15 menit. Nah, maka kalau misalkan di Payakumbuh itu eh, waktu naik matahari ke atas itu sekitar jam eh, 6.25, maka 6.40 itu sudah sempurna. Nah, lebih kurang 6.40 itu sudah sempurna di atas eh, di atas garis pantai itu. Nah, kapan lagi waktu duhanya? Wallahu alam. Nah, tapi kita bisa lebihkan agak-agak sekitar 12 menit loh. Nah, agak sekitar 12 menit, nah itu sudah masuk waktu duha. Nah, atau waktu tahajud. Waktu tahajud kapan? Nah, waktu tahajud itu boleh sepanjang malam, Bu. Boleh sepanjang malam. Nah, tapi dengan syarat sudah tidur terlebih dahulu ya, Bu ya. Nah, misalkan habis sholat Isya kita ketiduran ya, Bu. Habis sholat Isya kita ketiduran, ternyata bangun jam 11. Sudah boleh tahajud belum? Boleh. Nah, sudah boleh tahajud. Jadi nggak mesti nunggu pemberitahuan di HP jam 3. Nah, nggak mesti, Bu. Nah, jam 11 itu kita sudah boleh tahajud karena kita sudah tidur. Nah, sudah tertidur terlebih dahulu. Nah, apalagi kita maksimalkan sekarang ya Bu ya. Nah, saya yakin insya Allah Bapak Ibu semua sudah tidur ya Bu. Atau mungkin ada yang begadang semalaman Bu, belum tidur. Nggak ada ya, insya Allah sudah tidur ya. Nah, maka boleh sekarang kita sholat tahajud Bu. Sampai kapan? Sampai nanti menjelang subuh nanti Bu. Nah, sampai subuh nanti sudah boleh tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Syukron Ustaz, barakallahu fiik. Ya, baik Ibu, barakallahu fikum. Nah, oh ya, mohon maaf tadi mengenai waktu yang dilarang untuk sholat ya Bu ya. Mengenai waktu yang dilarang untuk sholat tadi yang pertama adalah ketika matahari terbit ya Bu ya. Nah, matahari terbit sedang proses terbitnya itu sekitar 15 menit tadi. Nah, sama matahari tenggelam Bu sama juga. Jadi sampai bulatannya itu sempurna meninggalkan garis pantai, itu masuk waktu maghrib. Nah, sama pas matahari tepat di atas kepala kita ya Bu ya. Nah, jadi pas tepat di atas kepala kita, garis lurus tepat di atas kepala, itu juga salah satu waktu yang dilarang untuk salat. Nah, sampai dia tergelincir sedikit, nah maka masuk waktu zuhur. Ya, Allah. Ya, barakallah. Ada lagi Bu yang perlu didiskusikan? Kalau tidak kita cukupkan sampai di sini. Enggak ada Ustaz. Nah, cukup ya Bu ya, insya Allah. Ya, insya Allah kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Syukron Syukron Ustaz. Ustaz. Ya, baik Ibu, afwan.